Hai guys, selamat datang di channel Donghua Animasi. Kali ini Mimin akan memberikan spoiler Battle Through the Heaven Season 5 episode 109 part 2. Tanpa banyak basa-basi, kita langsung saja ke pembahasan videonya. Setelah Pak Tua Yao membunuh Bing He, boneka iblis milik Xiaoyan pun datang dengan membawa Bing Yuan yang terluka. Melihat kematian Bing He, Bing Yuan pun marah. Lantas ia berkata, "Kalian tak akan bisa lari." Xiaoyan pun tersenyum. Lantas ia memerintahkan boneka iblis bumi untuk membunuh mereka semua. Boneka iblis pun segera menewaskan seluruh murid lembah sungai es. Setelah itu, Xiaoyan pun menatap Bing Fu. Lantas ia berkata, "Apa itu es Zun Force?" Bing Fu menolak untuk menjawab. Akan tetapi, setelah ditekan dengan api surgawi milik Xiaoyan, dia mengaku bahwa es Zun Force adalah doji khusus yang hanya bisa dihentikan oleh kepala lembah. Setelah memperoleh jawaban, Xiaoyan pun langsung membunuh Bing Fu. Setelah memastikan kematian Bing Fu, dia pun mengambil botol giok, menghampiri Xiao Yi Xian, dan berkata, "Mari kita pergi. Aku akan mencari cara mengatasi es Zun Force." Mereka pun bergerak menuju bagian terdalam aliran dewa yang jatuh, meninggalkan tempat yang sunyi dengan darah dan mayat yang berserakan. Setelah Xiaoyan meninggalkan tempat itu, beberapa sosok mendarat dan terkejut melihat mayat-mayat yang berserakan. Seseorang tetua dari lembah sungai es, Bing Xian, tiba di tempat itu. Wajahnya berubah ketika melihat tubuh-tubuh para elit lembah termasuk Bing Fu dan dua sesepuh lainnya. Dia segera memerintahkan agar mayat-mayat tersebut dibawa kembali ke lembah. Sementara itu, di gua yang tersembunyi, Xiaoyan menempatkan Xiao Yi Xian yang terluka parah. Setelah mempersiapkan ramuan, dia meminta Xin Lan untuk membantu merawatnya. Xiaoyan menyadari bahwa Xiao Yixian dalam kondisi kritis akibat kekuatan Zun Es yang menyebar dengan tubuhnya. Ia bertekad untuk menyingkirkan ancaman ini secepatnya. Di sisi lain, Xiaoyan memerintahkan Xin Lan untuk mengumpulkan bahan obat tertentu yang diperlukan untuk pengobatan Xiao Yixian. Xin Lan pun segera berangkat dan didampingi oleh boneka iblis. Xiaoyan menyadari bahwa konflik dengan lembah sungai es belum selesai dan bersiap untuk menghadapi mereka kembali. Pengusiran kekuatan es Zun Force dari tubuh Xiao Yixian memakan waktu hampir 4 hari. Xiaoyan mencampurkan sekitar 100 jenis obat ke dalam air selama proses ini, yang kemudian diserap oleh Xiao Yixian. Kekuatan Zun Es yang tersembunyi di dalam tubuhnya pun akhirnya dikeluarkan secara bertahap. Xiaoyan memperhatikan Xiao Yixian yang berada di dalam bak kayu berisi cairan obat merah. Saat cairan obat terserap, kekuatan Zun Es keluar dari mulutnya dalam bentuk es batu kecil yang segera membekukan batu di dalam gua. Setelah itu, wajah Xiao Yixian memerah, menandakan dia telah pulih. Xiaoyan pun bertanya, apakah kekuatan Zun Es sudah keluar? Xiao Yixian pun mengangguk sambil tersenyum. Xiaoyan pun merasa lega dan meyakinkannya bahwa pemulihannya akan cepat. Dengan malu-malu, Xiao Yixian pun meminta Xiaoyan untuk berbalik saat dia mengenakan pakaiannya. Setelah selesai, Xiaoyan berbalik dan melihatnya tampak segar dan cantik, mengingatkan Xiaoyan akan pertemuan pertamanya di kota Jingshan. Xiaoyan kemudian memeriksa luka dalam tubuh Xiao Yixian dan memberinya pil obat, memastikan bahwa dia akan pulih sepenuhnya dalam 2 hari atau 3 hari. Namun Xiao Yixian menyebutkan bahwa tubuh racunnya akan meletus dalam 2 hingga 3 bulan. Mendengar itu, Xiaoyan pun berjanji untuk mendapatkan monster core dari binatang kalajengking naga racun langit untuk membantunya mengendalikan tubuh racun tersebut. Xiao Yixian mengungkapkan bahwa binatang itu ada di aliran dewa yang jatuh dan memiliki kekuatan yang cukup besar. Xiaoyan memutuskan untuk menyerang binatang kalajengking naga racun langit setelah Xiao Yixian pulih. Jika mereka berhasil mendapatkan monster core-nya, masalah tubuh racun akan terselesaikan sepenuhnya. Xiaoyan tetap tenang meskipun mengetahui binatang kalajengking naga racun langit yang merupakan makhluk bintang 8 dozong. Meski kekuatannya baru 1 bintang dozong, sementara Xiao Yixian berada di bintang 6, mengalahkan bintang ini tetaplah solid dan penuh resiko. Mereka harus benar-benar siap, karena jika gagal, binatang itu bisa melarikan diri. Xiaoyan sadar bahwa Xiao Yixian belum siap.
Jadi ia memilih menunggu momen yang tepat. Binatang kalajengking naga racun langit yang sudah berwujud manusia, cerdik, dan dikelilingi banyak binatang kuat. Menyerangnya sembarangan akan sangat berbahaya. Untungnya, Shoyan memiliki Pak Tua Yao sebagai temannya. Ia berencana untuk memperbaiki tubuh Pak Tua Yao sebelum melawan binatang itu. Tapi kekurangan satu bahan penting, darah esensi binatang sihir peringkat 7. Darah esensi dari Heaven Demon Phoenix yang ia miliki tidak cukup. Jadi, ia harus mendapatkannya dari binatang kalajengking naga racun langit. Di dalam gua, Shoyan pun duduk memurnikan Demon Poison Spot di dalamnya dengan bantuan api surgawi. Meskipun perlahan, proses ini memastikan kekuatannya tidak melonjak tiba-tiba dan merusak fondasi latihannya. Xiao Yishan mengamati Shoyan yang sedang berlatih. Saat pikirannya melayang, suara teredam muncul di gua, dan energi tiba-tiba menjadi liar. Shoyan mendekati terobosan, menyerap energi alam yang tercampur gas beracun dengan api surgawinya. Energi yang diserap semakin besar, membentuk pusaran di sekitar Shoyan. Dokter peri kecil berjaga di pintu gua, menghalau makhluk beracun yang tertarik oleh keributan ini. Setelah setengah jam, energi mereda. Shoyan membuka matanya dan mengeluarkan 2 pilar energi dari matanya, menembus batu di depannya. Auranya kini menjadi 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Sesaat kemudian, Shinlan kembali dengan wajah panik. Ia mengabarkan bahwa lembah sungai es sedang mencari mereka, mengirim ahli puncak kelas Dozong untuk mengejar mereka. Mendengar ini, Shoyan memutuskan untuk mempercepat rencananya. Mereka harus menyelesaikan urusan dengan binatang kalajengking naga racun langit sebelum ditemukan oleh lembah sungai es. Lantas Shoyan berkata, "Ayo segera bergerak." Tak lama setelah perjalanan mereka, akhirnya Shoyan dan yang lainnya tiba di aliran dewa yang jatuh. Lantas Shoyan bertanya kepada Xiao Yishan tentang lokasi binatang kalajengking naga racun langit. Xiao Yishan merasakan racun di udara dan menunjuk ke arah utara. Lantas ia berkata, "Di sana, kita harus cepat." Shoyan memberi instruksi kepada Shinlan untuk tetap bersembunyi dan tidak terlibat dalam pertempuran. Sementara itu, di pintu masuk aliran dewa yang jatuh, sekelompok orang dari lembah sungai es telah tiba. Di depan, Pak Tua Tianxie, seorang pria tua dengan tongkat kepala ular dari batu giok, memimpin kelompoknya. Dia melihat Shoyan dan kelompoknya di cermin es dan tertawa dingin, siap menghadapi mereka. Shoyan dan kelompoknya tiba di depan benteng batu besar. "Di sinikah binatang kalajengking naga racun langit?" tanya Shoyan. Xiao Yishan mengangguk, mencium kehadiran monster tersebut. Saat mereka mendekati benteng, tanah bergetar dan sosok merah dengan sayap naga dan ekor kalajengking muncul. Aura mengerikan memancar dari sosok tersebut. Ini memang kuat, namun monster core dan esensi darah akan menjadi milik kita, ucap Shoyan yang siap untuk bertarung. Kekhawatiran melintas di mata Xiao Yishan saat ia melihat sosok itu. Binatang kalajengking naga racun langit ini memiliki kekuatan yang menakutkan, dan pertarungan tampaknya tak terhindarkan jika mereka ingin membunuhnya. Sosok ini menggantung di langit dengan sayap naga yang sangat besar. Sosok ini sudah berubah menjadi bentuk manusia dengan wajah yang tampan. Binatang kalajengking naga racun langit turun perlahan. Ia mengamati Xiao Yishan serta Shoyan yang ada di sampingnya. Lantas ia bertanya, "Aku penasaran mengapa kamu datang ke sini bersama beberapa orang. Namun, bocah ini tidak layak untuk melawanku." Xiao Yishan pun menjawab, "Aku hanya ingin meminta sesuatu darimu." Lantas binatang itu berkata, "Oh, selama kamu bersedia menjadi wanitaku, apapun yang kamu minta pasti akan kuberikan. Namun, ketertarikan ini karena tubuh racunmu yang menyedihkan." Xiao Yishan pun berkata, "Kalau begitu, serahkan monster core-mu padaku." Wajah kalajengking itu berubah suram. Lantas ia berkata, "Jika yang mengucapkan ini orang lain, mereka pasti akan kubunuh. Namun, aku terpesona olehmu. Jadi, pria di sampingmu lah yang akan menerima akibatnya." Dengan cepat binatang itu pun menyerang Shoyan dengan ekornya yang sangat tajam. Namun serangan itu dapat dihindari Shoyan dengan mudah. Melihat itu,
Binatang kalajengking pun berkata, "Bocah, aku meremehkanmu." Setelah itu, Xiaoyan pun menatap Xiao Xian dan berkata, "Serahkan monster ini padaku, dan aku akan menghadapinya dengan bantuan boneka iblis dan Pak Tua Yao." Segera Xiaoyan pun memanggil keduanya. Pak Tua Yao pun terkejut melihat kekuatan musuh di hadapannya. Lantas ia berkata, "Kekuatan bertarungnya lebih kuat dari Fetian. Aku tidak bisa menghadapinya sendirian." Xiaoyan pun menjawab, "Boneka iblis akan membantu." Segera, Xiaoyan pun menyuruh Pak Tua Yao untuk menyerang kalajengking naga tersebut. Sementara itu, Xiaoyan dan Xiao Yixian menghadapi monster-monster yang ada di sekitarnya. Boneka iblis pun segera melesat ke arah musuh dengan kecepatan yang tinggi. Sementara Tian Huozunze menghilang untuk bersiap menghadapi pertarungan. Binatang kalajengking naga racun langit pun mengancam. Ia berkata, "Kalian mencari kematian ya? Kalau begitu, aku akan mengabulkannya." Setelah itu, Xiaoyan pun menghadapi dua sosok besar berdiri di belakang binatang buas tersebut, masing-masing memancarkan aura yang kuat. Binatang kalajengking naga racun langit layak menjadi penguasa aliran dewa yang jatuh, dengan bawahan sekuat itu, ucap Xiaoyan sambil mengamati keduanya. Xiao Yixian pun tersenyum dan berkata, "Biarkan aku menghadapi mereka. Kamu berfokuslah pada master-master yang lain." Xiaoyan pun bertanya, "Apakah kamu yakin?" Xiao Yixian pun menjawab, "Keduanya baru bintang 4 dozong, dan lukaku sudah sembuh total. Tidak sulit bagiku, tapi hati-hati dengan kerumunan binatang itu." Xiaoyan pun bertanya dengan yakin, "Mereka hanyalah binatang buas. Apa yang bisa mereka lakukan?" Raungan kemarahan pun terdengar dari kerumunan binatang tersebut. Dua sosok besar muncul, satu gemuk dan satu kurus. Sosok gemuk menggunakan palu besar sebagai senjatanya, sementara sosok kurus menyerang dengan dua belati. Xiao Yixian menghadapi mereka berdua dengan tenang. Xiaoyan terbang ke udara dan memisahkan api jantung jatuh dari Blessed Lotus Heart Flame. Api inti jatuh menyebar ke kerumunan binatang, mengubah mereka menjadi abu. Saat kabut racun dari ribuan binatang mengancam, Xiaoyan memanggil serigala api besar dari Blessed Lotus Heart Flame, membuat kabut racun menyebar dan binatang-binatang panik. Binatang kalajengking naga racun langit menyerap kabut racun, namun Xiaoyan melawannya dengan serigala api, membuat uap racun menyebar. Binatang kalajengking naga racun langit terluka parah oleh serangan ini dan akhirnya jatuh ke tanah setelah terkena pukulan kuat dari boneka iblis bumi. Setelah menerima pukulan dari boneka iblis, dengan marah, binatang itu mengeluarkan pilar cahaya berwarna darah. Tian Huozunze memperingatkan bahaya, dan Xiaoyan segera menghindar dengan gerakan 3000 petir. Tian Huozunze menjebak binatang itu dengan jaring spiritualnya. Xiaoyan memerintahkan boneka iblis bumi untuk menyerang, sementara serigala api menggigit ekor binatang tersebut. Jaring spiritual menahan binatang itu, dan boneka iblis bumi terus memukul kepalanya. Binatang kalajengking racun naga langit berteriak ketakutan, bersumpah akan membalas dendam jika dibunuh. Akan tetapi, boneka iblis tidak menghiraukan hal itu. Ia pun terus melanjutkan serangannya hingga kepala binatang itu hancur. Binatang-binatang lain pun melarikan diri ketakutan setelah kepala binatang itu meledak. Saat kepala binatang kalajengking naga racun langit meledak, para ahli yang bertarung dengan Xiao Yixian terkejut melihat mayatnya. Mereka tidak percaya karena mereka tahu betapa kuatnya binatang itu yang dikenal sangat menakutkan. Pria berpakaian kuning merasa cemas melihat kekuatan Xiaoyan dan temannya, yang dianggap setara dengan binatang itu. Dia bertanya-tanya bagaimana pemimpin mereka bisa menyinggung mereka. Xiao Yixian pun tersenyum melihat pria kurus itu melarikan diri. Dia muncul di samping Xiaoyan memperingatkan agar segera mengambil barang dan pergi sebelum perhatian makhluk ganas lainnya tertarik. Xiaoyan pun mengangkat tubuh binatang dan membakar dengan api hijau giok untuk mendapatkan Monster Core. Dia berhasil memperoleh inti tersebut dan menyimpan darah esensi dari daging binatang yang kini berubah putih pucat. Tian Huozunze yang akhirnya mendapatkan tubuhnya kembali berterima kasih kepada Xiaoyan. Xiaoyan membalas rasa terima kasih itu dengan tulus.
Xiao Yishan pun menyarankan untuk segera pergi. Xiaoyan pun setuju, dan mereka meninggalkan tempat itu yang kini sunyi setelah pertarungan yang sangat hebat. Nah, baiklah. Untuk episode kali ini, Mimin cukupkan sampai di sini dulu ya. Thanks for watching.